Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh. Salam SDIT, soleh, mandiri, dan cerdas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, amazing spirit, Allahu Akbar. Sudah melaksanakan pembiasaan pagi belum? Semoga sudah semua ya nak. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Bunda perkenankan anak soleh berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak soleh, hari ini kita akan belajar SKI. Tujuan pembelajarannya adalah anak soleh mengetahui keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu apa saja sih? Nah, sebelumnya Bunda akan review terlebih dahulu ya. Yang kemarin-kemarin tentang silsilahnya. Anak soleh masih ingat Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan di kota apa? Ya betul, kota Mekah. Nah ya, pada tahun 600 Masehi atau 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hasim. Kepribadian Ali bin Abi Thalib anak soleh, beliau banyak sekali mendapatkan julukan, diantaranya adalah Asadullah yang berarti singa Allah. Kenapa? Karena beliau dikenal dengan keberanian dan kebergeraannya setiap peperangan. Kemudian juga dapat gelar babul ilmi, anak ya. Beliau sejak kecil tumbuh jadi anak yang berbudi luhur, cerdas, pemberani, pintar dalam berbicara dan berpengetahuan luas. Imamul Masakin artinya pemimpin orang-orang miskin. Walaupun beliau membutuhkan, tapi selalu mendahulukan kepentingan orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, dan yatim. Rasulullah bahkan menyebut Ali bin Abi Thalib ini karamullah wajahahu, yang artinya wajah yang dimuliakan Allah. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah melakukan perbuatan maksiat seperti berjudi, minuman keras, atau menyembah berhala ya. Sejak masuk Islam, peran Ali bin Abi Thalib yaitu beliau berani menyatakan sikap saat waktu sholat. Beliau akan berangkat bersama Rasulullah dan istrinya untuk melaksanakan sholat. Kemudian berani juga dalam menghadapi kaum kafir. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang pemerintahan, beliau mengganti para gubernur yang dianggap kurang cakap yang diangkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tidak hanya itu, beliau juga menarik kembali tanah atau kekayaan negara, kemudian memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke Kufah. Dalam bidang bahasa, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca dan mengarang kitab pokok-pokok ilmu nahwu. Yang dengan demikian kaum muslimin yang bukan berasal dari Arab mampu membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis dengan baik. Karena pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, wilayah kekuasaan Islam sudah semakin luas melampaui sungai Efrat, Tigris, dan Amudiyah. Nah, dalam bidang pembangunan sama mengalami perkembangan yang besar. Nah, perang pertama kali, perang saudara yang terjadi adalah perang Jamal, perang Siffin, dan kemudian perang Nahrawan yang soleh. Nah, untuk wafatnya Khalifah bin Abi Thalib, pekan kemarin sudah Bunda sampaikan videonya. Hari ini kita akan bahas tentang keteladanan beliau. Yang pertama, beliau itu dikenal dengan pemberani. Nah, soleh pernah dengar bahwa pada suatu hari, kaum kafir itu bermaksud ingin membunuh Rasulullah. Mereka mengepung rumah Rasulullah ya nak ya, lengkap dengan pedang dan alat-alat lainnya. Nah, Allah memberi petunjuk kepada Rasul untuk berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar pada malam itu, sehingga Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, dan Ali bin Abi Thalib bersedia nak ya untuk menggantikan tidur di posisi Rasulullah itu. Dan atas izin Allah, pada surat Yasin ayat ke-8 dan 9, Rasulullah dan Abu Bakar keluar dengan tenang dan selamat nak ya, sehingga para pengepung itu tidak sadar bahwa Rasulullah dan Abu Bakar pergi, dan Ali bin Abi Thalib pun bangun dalam keadaan yang sadar, dan kaum kafir baru sadar bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah. Yang kedua, keteladanan yang harus kita contoh yaitu mengendalikan hawa nafsu nah ya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu dikenal dengan memiliki kecerdasan luar biasa dan juga memiliki mengendalikan hawa nafsunya. Pernah pada saat terjadi perang, ada musuh
yang saat itu sudah hampir bisa untuk dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, musuh itu meludahi Ali hingga mengenai wajahnya. Namun Ali berkata, aku tidak mau mengakhiri hidup lawanku bukan karena Allah. Aku khawatir atau takut mengakhiri hidup lawanku karena rasa amarah atau hawa nafsu. Dipersilahkannya untuk pergi saja musuh tadi. Nah, luar biasa nak ya, sabarnya ya, tidak marah-marah kan, apalagi sudah diludahi wajahnya nak ya. Yang ketiga zuhud nah ya. Zuhud ini Ali bin Abi Thalib kedinginan suatu malam dan beliau hanya memiliki selimut yang pendek. Seorang berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin, kenapa tidak menggunakan hartanya yang ada dalam pemerintahan nak ya. Namun karena kezuhudannya, Ali bin Abi Thalib tetap menggunakan dengan sederhana. Dan yang keempat, kesungguhan dalam belajar. Salah satu rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang luar biasa adalah kesungguhan dalam belajarnya ya. Walaupun dia dari kecil di bawah asuhan Rasulullah, dia sering mengamati apa yang dikerjakan Rasulullah dan kemudian memikirkannya dengan sungguh-sungguh sehingga tak heran jika menemukan cahaya wahyu yang memancar dari Rasulullah di Ali bin Abi Thalib. Jadi pesan Bunda pada anak soleh, semoga kita bisa meneladani keteladanan sifat-sifat Ali bin Abi Thalib ini dalam kehidupan. Di antaranya tadi pemberani, mengendalikan hawa nafsu, zuhud, dan kesungguhan dalam belajar. Nah, untuk tugasnya anak soleh bisa baca. Ini adalah tugas keterampilan. Silakan anak soleh ceritakan di buku tulis. Artinya anak soleh tulis di buku tulisnya tentang keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sikap anak yang pernah anak soleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bunda, saya pernah mencontoh keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib dari sifat mengendalikan hawa nafsu, yaitu saat saya mau menuju kamar mandi, tiba-tiba ada adik-adik yang berlari menabrak saya. Pada waktu itu saya hampir marah, tapi saya ingat tidak boleh marah-marah. Jadi saya menegurnya dengan baik untuk hati-hati agar tidak jatuh. Seperti itu. Lebih banyak lagi sifat keteladanan yang anak soleh contoh dan tulis, makin good job lagi. Ini tas saja yang bisa Bunda sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh hubungi Bunda langsung. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Let me say alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.